Bisa kalian zoom layar HP kalian dan perhatikan yang saya lingkari warna merah yang di atas. Kayu yang besar dulu waktu membangun ini tidak diganti rugi. Jadi beliau marah. Hai Hajiners, ketemu lagi sama aku Fani dan Heiretsu. Halo. Dan juga Kang Syarif. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Jiganers semuanya. Kali ini kita masih akan mereaction video horor kiriman dari kalian semua. Dan untuk para Jiganers semuanya yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui email rame.jigana@gmail.com. Oke Jiganers, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Dan juga jangan lupa untuk selalu like video kita. Betul. Langsung aja, ada siapa di pengirim pertama Karetsu? Ini dari Clip Flop. Assalamualaikum Teh Pani, Kang Retsu, dan Kang Sarip. Waalaikumsalam. Saya dapat video dari sosmed, sesosok poci yang ngeganggu sekumpulan pemuda di kosan. Apakah ini asli atau palsu? Meni culanggung poci tanya. Sopan mungkin ya. Iya nggak sopan, langsung selonong boy kayaknya ya. Celanggung. Culagung. Iman ya? Astagfirullahaladzim. Aneh ngomong Semaya banyak. Astagfirullahaladzim. Abdi. Belum di WC deh, langsung balik. Oh, iya sih. Penasaran. Siapa yang ada terus tunggal itu main. Ya ada yang di sana itu semua dulu di sana. Saya ngambil mau aja pengen kan. Gitu bang. Ini sebetulnya durasinya panjang banget, Bang. Kita pernah nge-reaction juga ya waktu itu. Aduh aku lupa nih. Udah lama banget sih sebetulnya. Dan di Google, di YouTube pun banyak sih. Udah jauh lagi. Iya, udah 4 juta tayangan ini. Dan saking penasarannya apakah asli atau enggak katanya gitu ya. Iya. Ini mati lampu dan ini di posisinya toilet ya. Oh toilet, iya Toilet. iya. Ini sebetulnya lama sih menuju ke mati lampunya gitu. Kalau misalkan settingan, masa ya selama itu kosong harus nunggu di dalam gitu kan. Oh iya sih benar ya. Kalau misalnya emang settingan dibuat dramatis aja sekalian gitu kan. Dan wajahnya putih ya. Betul. Putih. Dan aneh itu di bagian mulut kayak keran. Iya. Iya sih. Tuh. Putih. Tapi keluarnya pas mati lampu gitu. Apakah mati lampu itu pertanda kalau misalkan mereka tuh jadi leluasa gitu ya? Mereka suka kegelapan kali ya. Tapi kalau dari video ini gimana nih kan yang pocongnya? Ini kalau misalkan saya lihat ini asli. Dan kalau dilihat ini bukan lebih ke pocong ya, karena kecil. Oh iya sih. Bukan lebih ke pocong. Itu ada kakinya loh. Iya, kayak ya pokoknya kalau makhluk ini itu dia bisa jadi apapun, cuman bentukan ini bukan lebih ke pocong sih, nggak tahu ya. Yang jelas ini kecil loh, jadi nggak terlalu tinggi kan? Ya, kayak rambut kecil. Ini juga ya. Kayak wajah nenek-nenek meureun isu teh. Ya. Tapi kalau keaslian berarti ini asli ya jin ya? Ini asli asal jin dan ini kuat. Kalau misalkan residual energi yang sangat kuat, biasanya itu akan membentuk jadi sesuatu. Ini kuat sih asalnya. Dan ini kalau settingan tanggung. Pertama tanggung karena videonya. Maaf ya, videonya ini resolusi yang kurang baik lah ya. Iya, karena HP jadul mungkin kan. Terus kalau masalah di kegelapan suka muncul, memang mereka tidak suka tempat yang terang. Jadi ketika ada kegelapan, kita kalau melihat astral tuh dia jarang di tempat yang terang yang dekat, tapi di tempat yang agak jauh agak gelap gitu. Iya. Kalau udah muncul kayak gini harus digimanain Kang? Nah ini mah kuat kayaknya, ini ada yang memelihara ini mah. Oh. Jangan-jangan. Walau ya. Karena ketika di tongkrongan suka ada asal ya peliharaan yang lewat juga gitu. Yang kebanyakan di pos ronda, tongkrongan seperti ini gitu. Betul, ya. Mereka tuh kepo. Suka kepo ya. Ini dari Bodengs. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Tolong penjelasannya, itu goib apa bukan? Kejadiannya saat jaga malam. Kok pas
Pas tengok-tengok di sekitar ada begituan, terus saya video dan alhasil dapatnya lontong. Apakah itu real atau bukan? Ditunggu Kak. Soalnya kepo banget itu beneran lontong apa bukan. Oke. Satpam mungkin ya. Iya. Anco opo Ini ya? itu. Jelas banget sih ada yang naik turun gitu. Tuh enak-enak meneng temune kene aneh. Bajingan. Asu tenan yo jamput. Itu tuh kaca atau bukan ya? Kaca tapi diam ya kan ya? Iya. Mungkin di suatu gudang kah di tempat kerjanya karena dia sedang jaga malam, berarti dia security mungkin ya? Iya, iya. Tapi itu kayaknya dari dalam ya posisinya. Dalam sih. Iya. Kan kacanya keluar, bukannya ke sini ya. Iya. Ini yang kebuka satu, ini yang tutup satu ya. Cuman emang si kondisi videonya agak remang-remang gitu ya. Tuh, karena udah kijung kayaknya sih. Oh iya. Udah paling jauh sih kayaknya. Emang aneh sih gerakannya kalau menurut aku mah. Pergerakannya bukan manusia ya. Tapi dari segi energi gimana nih Kang? Ini kalau saya lihat tadi pertama kirain apa ya, kayak jendela ya. Jendela itu ketika ada gambar terus dia gitu sama Gerak anginnya. ya? Gerak, Jadi ya. kayak gini visualnya, Tuh. jadi ilusi optik. Tuh. Tapi untuk ini bukan astral. Saya nggak tahu ini cost editing atau bukan, tapi yang jelas ini bukan astral. Bukan ya Kang? Dari segi pergerakannya patah-patah itu kayak 3 dimensi gitu. Oke. Kayak gambar mungkin ya yang Iya. kena pantulan jendela gitu kan. Tapi ya? emang sih. Betul. Tapi ada juga di jendela itu yang kayak tadi saya bilang, jadi ada gambar di jendela, terus di jendelanya itu kan ada yang suka buka sedikit-sedikit Iya. kena angin, ya jadi kayak gini gitu. Ya jadi bergerak betul sih memang. Tapi apakah gerakannya bukan juga karena gaib gitu ya, bukan ya? Nah kalau misalkan saya melihat hal metafisik ada ini, malahan di luar bukan di dalam. Oh, gitu. Di dekat si Masnya dong. Enggak di sini, kapan di luar? Oh, iya. Di jendela. Nah itu kuat di sana, cuman belum berwujud energinya kuat di sana. Oke. Nah, kalau itu mah bukan sih. kayaknya. Bukan ya. Tapi gerakan yang aneh juga sih, bisa gerak-gerak sendiri juga udah lumayan aneh ya. Ya iyalah. Kalaupun itu visual bukan editing ya harusnya kalau security harusnya dicari takutnya itulah apa ya yang ngambil barang Oh gitu. iya sih. Karena namanya juga security ya, harus berani mungkin ya gitu. Ini dari Charlie. Assalamualaikum Karetsu, Kavani, dan Kang Sari. Waalaikumsalam. Aku dapat kiriman dari teman. Ini apa ya Kak? Tuyul. Tapi tangan 4 di acara sepupuku Kak. Ditunggu di YouTube-nya. Oke. Tuyul tangannya Tuyul, ya. 4. 4. Tangannya 4 senah. Di bawah Oh, ini ya. Lalu? ini lebih mirip alien ya. Mirip. Iya. Aku tadi dalam hati gitu loh Kang. Ini Serius. sih tangannya 4, 1, 2, 3, 4. Iya. Dan kayak nempel di gorden, tapi kayaknya enggak sih. Karena Enggak kakinya beda-beda. di bawah ya. Iya benar. Kayak lebih ke editan sih. Tapi jarang banget soalnya di apa ya, tuyul jelas kayak gini ya Kang. Iya, emang. Jarang. Itu mah aku agak familiar ya sama si perwajahannya ya Kang ya. Cuman kalau perbadanannya nggak pernah lihat sih. Kayak akar pohon nggak sih teman-teman? Tuh, kayak gingseng gitu. Iya. Gingseng. Tapi kalau lebih ke alien ya. Ya. Tapi kalau dari segi energi dari foto ini apakah emang asli atau cuma tempelan gitu? Iseng banget gitu nempel kayak gini ya. Ini kalau saya lihat ini editing ya. Editing, Jadi ya, editan bukan gambar asli dan saya juga ya kata kapan di familiar ini di Google banyak juga Iya, ada bener ya, kan? Penwujudan ini. Nah, tapi kalau misalkan makhluk seperti ini memang ada itu yang badannya gingseng tuh ya, kalau di Cina itu mereka mempercayai bahwa ginseng itu hidup. Oh iya. Oh, Ada iya. videonya Ya. mau diambil langsung loncat katanya gitu. Itu udah memang benar ada gitu. Dan mereka tuh memang ada diantaranya ginseng-ginseng yang hidup. Jadi kalau di kita yang saya bilang kayak peri pohon gitu. Peri pohon. Ya, Bukan Free Fire. berubah. Please atuh. FF dong. Free Fire. Ini dari Dante. Nemu kelapa di jalan tengah kuburan. Kalau diambil bisa jadi gundul dan meringis. Gundul peringis. Oh. Itu kayak sejenis hantu sih. Cuma kepalanya doang. Kayak ini dia videonya ya. Oke bro. Gerak-gerak juga. Posisi
ini tengah tebuan, tapi enek kelopo. Positif iki. Pedang ae. Kayak gerak-gerak ya? Emang sih. Ya, hantu gundul peringis itu kalau nggak salahnya di daerah Jawa kalau nggak salah ya. Jadi menyerupai kepala lah gitu lah. Bisa bersembunyinya di pohon-pohon kelapa kayak gitu. Tapi apakah ini benar gerakannya ya? Kayak bergerak sendiri dan dari kuburan asalnya gitu. Tuh. Ya sih. Balik lagi juga masa gitu kan? Kalau ya kayak gini susah ditali ya. Iya. Susah disetting. Kalau disetting pakai tali gitu ya Kang? Ya, kalau disetting pakai tali nggak akan menggelinding dia. Iya sih. Kayak kegusur aja gitu. Tapi kalau dari ini gimana Kang dari video nih? Oke, ini dari video kalau saya lihat ini memang ada asra yang menggerakkan dan ini kelapa asli ya. Bukan metafisitin yang menjadi itu. Tapi ini kelapa asli yang jatuh terus dimainkan oleh mereka. Karena paradigma di tempat tersebut mungkin ketika kelapa seperti ini ya bakal jadi jadi kepala dan lain sebagainya. Nah kalau untuk perwujudan jin yang jadi benda itu memang ada. Saya pernah mengalami di Stadion Jalak Harupat. Itu bola itu mah bukan kelapa. Bola ke tengah jalan, ketika disamperin jadi kepala itu ada. Aduh. Bola, sepak bola. Mungkin itu karena emang disamperin sama Akang aja. Kalau disamperin sama yang lain belum tentu ya. Ya pasti seperti itu sama kapan buat menakut-nakuti. Karena di Stadion Jalak Harupat yang ke sana tuh kan kalau malam hari itu suka gelap-gelap ya. Iya. Saya baru pulang dari Marga Asih sekitar 1:30 malam tuh. Arah dari Marga Asih ke Sorea. Itu ada bola ke tengah jalan. Saya kira kan ada yang main bola, tapi masa iya 1:30 malam gitu. Pas dideketin emang jadi kepala. Ya udah saya cuekin aja. Berarti ini juga kalau misalnya kita langsung lewat aja gitu motornya nggak akan dikejar Kang? Nggak akan ya? apa-apa. Itu malah mereka sengaja ada interaksi seperti ini supaya kita berhenti dan ditakut-takuti. Nah itu dia, berarti langsung jalan aja gaspol gitu ya? Jalan aja nggak apa-apa. Oke. Bismillah. Kalian mau ngepegal hantu ya? Ini dari NL. Assalamualaikum Karetsu, Kavani, dan Kang Sari. Waalaikumsalam. Salam kenal, aku Nurul dari Jateng. Ini aku nemuin video di TikTok penampakan Mr. Poci sama Miss Kun. Lagi ngikutin pendaki yang lagi mendaki gunung. Coba konfirmasi ini real atau fake. Mendaki gunung lagi nih Karetsu. Lagi capek-capeknya malah diliatin Mbak Kunti dan Poci dari belakang. Bisa kalian zoom layar HP kalian dan perhatikan yang saya lingkari warna merah yang di atas mirip banget Poci dan di bawah mirip Kunti lagi ngegantung. Kalau menurut kalian itu apa? Bisa kalian zoom layar HP kalian dan perhatikan yang saya lingkari warna merah yang di atas mirip banget Poci dan aku lebih jelas yang atas sih. Kunti lagi ngegantung. Kalau menurut kalian itu apa? Ketika saya lanjut perjalanan setelah istirahat tadi, di sini saya mau ambil air di sungai, lagi-lagi Pocinya muncul dari atas. Oh, kok lo, ih. Halus ya? Kayak turun-turun gitu. Tuh. Kayak berbentuk cahaya kecil gitu. Tapi dia kayak loncat-loncat emang? Tuh. Hilang. Sumpah ini pengalaman terhoror dan tersial saya selama mendaki. Belum selesai permasalahan Kunti dan Poci tadi, di sini malah hujan deras sampai tenda saya basah masuk air. Soalnya hujannya lama banget dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Iya. Takut jam sekali ya. Tapi aku beneran. Tapi alhamdulillah ya masih ada temennya yang yaudahlah tidur aja saya mah gitu kan. Iya. Ya mau gimana lagi? Iya. Ya itu katanya dua sosok Mbak Kun sama Poci gitu. Ya. Ya aneh aja sih, ini kan alam bebas gitu kan di gunung. Ada yang putih-putih atau ada sengaja orang yang nyangkutin gitu ya. Kayaknya nggak mungkin ya Pan ya. Ya iyalah. Terus kalau ternyata masih dikejar lagi pas ngambil air gitu pas ke bawah. Dan emang sih yang bawah nggak terlalu jelas, yang atas jelas ya. Iya jelas banget, itu mah padat juga kelihatan. Tapi malahan aku kalau misal yakin Pocinya itu yang pas video kedua loh Kak. Kedua ya. Yang kayak loncat-loncat gitu ya, kayak turun. Kelihatan banget itu mah meski samar gitu kan. Nah padahal siang hari, tapi di pegunungan nih Kang. Kalau dari segi ini yang muncul apakah emang asli atau gimana Kang? Nah, ini kalau dari video pertama
Saya tidak berpersepsikan itu penampakannya karena energi di situ besar kuat, apalagi di sini kayaknya ada kerajaan kalau saya lihat. Jadi ada lalu lalang seperti energi besar kerajaan jin. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau yang putih-putih ini adalah suatu penampakan. Tapi untuk mendetek itu detail satu-satu nggak bisa saya karena di situ banyak. Iya. Tapi kalau yang di video kedua itu pik asli. Itu saya bisa berkonfirmasi asli dan kenapa saya bilang asli? Karena pertama itu kan sulit ya untuk orang-orang itu untuk jalan itu sulit. Tapi dari segi pergerakan ini astral sekali tuh. Dia bisa melayang, meloncat dan itu transparan sih kalau dilihat. Jadi perlahan dia tuh kayak mau ngikutin lagi ya si kakak ini ke bawah, dia juga pengen ke bawah. Betul. Betul. Ini asli. Tapi tepatnya entah di mana ya, kayak kehalangin pohon gitu dan juga kecil gitu ya. Perwujudannya belum jadi penampakan jelas gitu. Ya, tapi kalau untuk saya lihat ini agak jauh dari pemukiman warga kan. Jadi di atas pegunungan yang agak jauh, kemungkinan kalau misalkan di area-area warga yang gunungnya kecil, itu pasti ada warga yang kayak ngambil air mungkin. Iya, naik terus ada tanaman-tanaman yang ditanam oleh mereka dan ada kayak putih-putih itu kayak kain bisa jadinya. Tapi kalau ini kan kata orang Sunda lubang geledegan. Iya. Jadi nggak ada pepohonan untuk petani gitu. Asli sih ini mah. Ini asli astral. Dan sumber air juga ya ini ya. Selain sumber air ini bening-bening bagus sih biasanya. Bagus banget ya, betah ya. Kalau ngelihat doang. Iya sih. Kalau kesana serem kali ya. Scary, apalagi hujan tuh. Tapi siang hari udah ada apalagi malam mungkin ya. Itu dia. Malam kemarin udah di dalam tenda. Ya resikonya ya, yang naik gunung selalu ada gitu kan ya. Pasti kalau pendaki itu mereka pasti mengalami hal spiritual. Terlepas dia tidak percaya hal seperti itu, tapi dia pasti mengalami. Ada aja gitu ya? Ada pasti kapani ya kayak. Mau dicoba naik gunung? Oke, ini yang lagi viral kemarin, kejadian kasus pembunuhan yang di Subang ya, yang 2 tahun baru terungkap. Tapi ada video mediumisasi yang masuk ke tubuh salah seorang wanita dan dia menyatakan bahwa dirinya itu Amel gitu kan ya. Amel itu anaknya yang dibunuh kan ya. Terus Amel itu bercerita bahwa siapa yang ngebunuh kamu? Dia bilang bahwa ayahnya gitu dan juga Mimin, ibu mudanya gitu. Nah, mungkin apakah itu jin korin kah atau arwah atau gimana Kang? Jadi ya penasaran aja sih kok bisa arwah menguak kasusnya sendiri gitu ya. Betul. Bahkan polisi mah butuh waktu 2 tahun gitu. Ya. Untuk mengungkap segalanya. Udah ini dia videonya. Ini Haretsu ya. Apalah tuh Ini kan sebelum terkuak ya? Iya, sebelum jauh. Ini Amel yang kasus pembunuhan ibu dan anak. Ini Amelia ya. Subhanallah. Ini kan Amel namanya ya. Tahu saya juga tahu dari Facebook ya, dari YouTube. Apakah benar siapa ini yang sebenarnya yang membunuh Amel sama ibu itu siapa? Iya. Jadi intinya Teh Amel itu tahu ya, pas kejadian itu tahu. Iya. La ilaha illallah. Jangan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kita yang sakit. Ampun. Ya Allah. Gimana ini? Maksud sama siapa dia? Ibu Mimin kan itu istri mudanya ya? Iya. Subhanallah. Terus itunya ada, masih ada ayah sama Bumin ada. Ada. Ini darah. Lagi itu bersih darah. Subhanallah. Oh baru sekarang aneh. Apakah yang ditutup ya? Kan biasanya kalau meninggalnya kita suka itu ya 1-2 hari suka masuk kayak gini. Oh sekarang malah aman. Baru sekarang ditutup apa gimana ya? Ditutup ya. Ada yang nutup ya? Ada yang iya. Jangan ayah anak. Oh jadi ada barang ayah saya gitu. Ditutup kan ya? Baru sekarang ini. Paling 2 hari yang kemarin katanya Paulinnya ibu itu juga masuk ya. Jadi kan demi untuk membantu kepolisian. Ya kayak gitu sih. Jadi
Pak Yosefnya pura-pura berdoa juga ya Allah semoga di depan kuburan itunya ya drama cepat banget ketangkap gitu ya sebenarnya itu ya drama banget lah gitu kan ya. Tapi dijawab ya. Iya dijawab jadi ketangkap aslinya ya. Betul. Tapi ini beberapa kasus dipecahkan oleh arwah ya yang pernah dibahas di Rame Jigana juga. Ada juga kasus Vina gitu kan ya. Itulah itu para juga betul ya. Ya para arwah yang kayak ngasih tahu ya kan ya. Iya. Itu tuh kan mereka udah tiada ya Kang ya. Apakah mereka penasaran atau emang jin korinya atau siapanya gitu yang ngasih atau tahu emang gitu? sengaja diundang kah gitu untuk membantu tentang ya biar ada solusi lah. Betul. Kalau misalnya kita sebagai manusia akan punya batasan. Betul punya batasan. Istilahnya. Jadi sesuatu yang ditutupi pasti bakal kebongkar mungkin kayak gini gitu caranya ya. Dan katanya jam 4:30 ya dibunuhnya dan ahli forensik juga bilang kalau misalkan jam 4 sampai jam 5 gitu ya. Ya sampai sekitaran. Ya. Kalau dari kasus ini gimana nih Kang yang masuk ini nih? Oke, kebetulan saya juga pernah menyimak kasus ini ya, beberapa hari yang lalu karena terkuaknya ini udah lama, baru kemarin kan ya? Betul. Terkuaknya. Ini kejadian tahun 2021 kan nggak salah? Ya, 2 tahun ke belakang. Nah ini kalau misalkan untuk yang menyerup seperti ini biasanya ini khorinnya. Jadi setiap manusia mempunyai jin khorin. Khorin itu beda sama hodam ya. Khorin itu jin yang menyerupai kita ketika kita lahir sampai kita meninggal. Ketika kita meninggal, khorin masih hidup. Nah biasanya yang hinggap ke manusia ini, yang dimediumisasi adalah khorinnya ini. Dan ada beberapa khorin juga sama sifatnya kayak manusia. Jadi ada yang berbohong, ada yang jujur gitu. Jadi kalau saya merekomendasikan memang kita tidak boleh mempercayai obrolan mereka. Tapi ada juga khorin yang jujur ya seperti ini. Nah ini kan ketika kita memediumisasi dan dia mengatakan seperti ini, tidak ada bukti kan kita akan nggak kuat lah gitu, nggak kuat. Tapi minimal dari kejadian ini kita tahu bahwa hal metafisik itu ada. Betul. Dan pihak-pihak berwajib juga ada yang menggunakan hal-hal seperti ini untuk penyelidikan ada lah. Betul sih. Ada. Tapi kenapa sampai 2 tahun kayak gini? Ada yang bilang ya karena punya kenalan juga. Oknum-oknum gitu Pak Yosefnya gitu. Tapi apakah secara metafisik spiritual Pak Yosef ini menggunakan sesuatu biar jadi ketutup katanya atau gimana? Ada beberapa faktor ya untuk ini. Biasanya orang yang si pelaku dia menggunakan spiritual juga untuk menutup ini. Itu pertama. Yang kedua, si khorin ini tidak cukup kuat untuk dia masuk dan merasuk gitu. Jadi dia mencari celah ke orang yang tepat, terus dia sedang energinya bagus, dia bisa masuk. Jadi nah ini kadang ada orang yang bilang ya udah kalau misalkan ada pembunuhan mediumisasi aja dan lain-lain. Itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu ya. Tidak segampang itu. Betul, tidak segampang itu dan susah untuk dibuktikan hal seperti ini. Tapi ketika kasus seperti ini terungkap ya yang ini ya kan itu ada hal seperti jalannya mungkin ya. Jalannya sih ya. Pertolongan dari Allah juga mungkin kan. Betul. Gimana caranya supaya ya yang namanya korban mendapatkan keadilan juga gitu. Betul ya. Ini kasus-kasus seperti ini banyak, jadi kita miris ya. Banyak orang terdekat yang berpura-pura gitu. Iya. Aduh, aku jadi keseruan drama nih. Ya. Drama betul. Kalian tanpa drama kan? Ya not. drama sih. No drama kan? Kita berteman sangat-sangat tulus ya. Oke, ini video berikutnya. Kayu yang besar dulu waktu membangun ini tidak diganti rugi. Penunggunya ini orang tinggi besar bermuka merah dan berambut kuning. Dua-duanya ini. Jadi beliau marah untuk pengganti rumahnya, beliau minta tumbal untuk disajikan dengan teman-temannya. Kalau bisa ini diganti dengan setengah pelinggih kalau menurut Hindu atau batu besar. Tidak boleh ditembok lagi dan di tempat tinggalin di sini. Lokasinya paling bawah sebelah lip yang putus. Jadi dia minta ganti rugi. Sekarang roh-roh yang meninggal masih diikat di tiang beton ini. Aduh. Ada tiang beton paling bawah. Itu yang cewek dari Singaraja. Ini yang ganteng ini dari Pelihatan. Terus ini yang dari sana. Apa namanya? Badung. Dan Badung ada Kabupaten Badung, Lotundo, ya. Ini yang cewek juga, ini 2. Nah, ini cewek 2 ya. Kasihan dengan beliau masih muda-muda, belum dilepas walaupun diulapin 1000 kali nggak bakalan dilepas.
Besok nanti tiang eksekusi dengan jero mangku nanti membawa bandan untuk penebusan rohnya. Wow, ini lip yang putus katanya ya, berarti ada suatu tragedi karena juga ada garis polisi tadi ya. Iya. Ya nggak tahu lah mungkin kasus yang mana, tapi dia mendeskripsikan bahwa ada sesuatu yang penunggu di sini tuh marah ya, sosok tinggi berbadan merah besar katanya, berambut kuning ya. Dia tuh nggak mau apa ya, nggak izin dulu mungkin pembangunan. Nggak ada, jangan ada sampai pembangunan lagi gitu. Minta tumbal katanya. Tapi apa yang dideskripsikan apakah emang betul ada kayak gitu ya? Oh iya benar sih. Karena kita nggak lihat apa-apa. Iya, aku cuma melihat akar pohon aja. Gitu kan ya. Dan ini di Bali ya mungkin ya. Tapi kalau dari Kang Sarip gimana nih, Kang? Oke. Kalau saya lihat betul di sini ada energi yang sangat besar untuk perwujudan. Saya tidak bisa melihat ya untuk perwujudan deskripsi perwujudan seperti apa meskipun dia bilang seperti itu. Tapi yang jelas ini energi besar karena apa? Karena paradigma orang mempercayai itu. Padahal kalau misalkan kita tahu gitu ya, ini bisa untuk ditebang. Ini kan pohon kenapa tidak ditebang di tengah-tengah pembangunan? Iya. Ya karena ada energi asal di dalamnya. Contoh saya pernah di salah satu pembangunan tol itu beko ya, beko itu apa ya, bulldozer gitu apa? Ekskavator lah ya. Ya kayak gitu. Dia itu si giginya habis ada 5 beko tuh habis patah-patah. Padahal itu tanah bukan cadas. Iya. Nah di situ tuh ada energi astral yang kalau kita ini harusnya dipindahkan, bukan kita lebih takut ke hal tersebut gitu. Nah ini kalau saya lihat energinya besar dan ini harus dibereskan. Pasti mereka meminta sesuatu supaya kita apa ya tunduklah terhadap makhluk astral seperti itu. Padahal kita lebih mulia, bisa dipindahkan. Bisa dipindahkan. Iya, bisa dipindahkan. Dan untuk ini saya ralat ya, tidak ada roh yang gentayangan. Yang ada itu jin. Kalau roh itu ketika kita meninggal, roh itu arwah ya. Iya. Ketika kita meninggal ke alam barzah aja udah nggak ada ke dunia lagi. Yang ada itu khorinnya ya. Khorin. Oke. Sampai diikat-ikat gitu, khorin juga bisa diikat sama jin lain, Kang? Bisa. Jin juga sama kayak manusia. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tingkatannya tinggi, ada yang rendah gitu sama. Oke. Jadi bisa mengikat satu sama lain jin gitu kan ya? Bisa. Mereka juga bisa bertarung dan lain-lain lah gitu. Oke Jiganers, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.